selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk jemaat yang ada di gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah, kita bersyukur bahwa kita boleh dikumpulkan kembali di hari Minggu ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita bekerja. Jadi bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu seharusnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi aku mau dengar sekali lagi dong suara yang ada di gereja ini. Shalom. Wah, suaranya kurang mantap gitu. Padahal kita ini masih muda, masih pagi. Seharusnya tenaga kita harusnya lebih luar biasa lagi. Saya percaya di sini pasti ada 1000 orang, ya kan? Ya saya mau katakan sekali lagi, Shalom. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa sungguh sukacita yang Tuhan berikan bagi kita di hari ini. Untuk itu saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kerja buat Tuhan selalu manise sambil bertepuk tangan. Kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kita katakan sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu. Ayo kerja buat Tuhan selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu. Serta Tuhan selalu manise. Serta Tuhan selalu manise. Serta Tuhan selalu manise. Serta Tuhan selalu manise. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memahami bagaimana hidup kita ini di tangan Tuhan. Bagaimana jejak Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Kita mau memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk memuaskan hati Tuhan, untuk menggenapi karya-karya Tuhan. Kita mau angkat lagu penyembahan kita mau serahkan hidup kita dengan bernyanyi Jejak-Mu Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita.
apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Seringkali kita tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita mau percaya bahwa jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita renungkan lagu ini sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami semua yang Kau ingini. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. 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 Shalom bagi kita semua. Selamat datang Jemaat Sektor Efesus dan Jemaat Sektor Yerusalem yang mengikuti kebaktian secara onsite di gereja. Juga selamat beribadah untuk Jemaat Sektor Filipi, Jemaat Sektor Roma, Jemaat Sektor Kolose, dan Jemaat Sektor Tesalonika yang dilayani melalui live streaming. Salam ojuah-ojuah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu GBKP Rungkun Cengkareng secara onsite maupun live streaming. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBKP Rungkun Cengkareng,
kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita. Kebaktian kita hari ini sebagai penabur firman adalah Pendeta Glorius Bawengan. Majelis telah menerima persembahan-persembahan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan janji iman dari saudara kekasih kita yang namanya sudah dituliskan pada warta jemaat kita. Untuk itu majelis meminta supaya segera dikoreksi apabila ada kesalahan penulisan nama maupun kesalahan penulisan nominal, agar segera melaporkannya kepada majelis agar segera diperbaiki. Koinonia pada warta jemaat kita sudah dituliskan perpulungan jabu-jabu, PA Mamre dan PA Moria, baik waktu tuan rumah dan pembimbingnya. Untuk itu mari kita semua ikut mengambil bagian pada setiap kebaktian ini. PWG, pokok bahasan, hari dan tanggal, waktu dan pengajar untuk anak-anak kami katekisasi sudah dituliskan di warta jemaat. Jadi untuk itu semua anak-anak kami supaya hadir pada saat katekisasi. Diakonia, telah lahir seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Anes Bangun dan Lita Marcela Berusi Tepu. Ini anggota PJJ Sektor Efesus pada hari Rabu 22 Juni 2022 di Rumah Sakit Angkatan Darat Patria Jasa Selipi. Anak dan ibu ada dalam keadaan sehat-sehat. Berita duka cita, telah meninggal dunia orang tua atau bapa dari saudari kita Dame berusia nipar, Nyonya Roni Tarigan, Sektor Roma pada hari Selasa 21 Juni 2022 dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 di kampung. Berita sakit, anak kita Immanuel Ananta Tarigan, anak dari saudara kekasih kita Idon Silvanus Tarigan, Sektor Yerusalem, dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang mulai hari Senin 20 Juni 2022. Yang kedua, Pertua Emeritus Bapak Gita Sebayang, Sektor Filipi, dirawat di RS Parmawati, Ruang Sularto, lantai 1 nomor 102, dalam masa menjalani perawatan tulang kaki yang retak. Yang ketiga, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Sektor Filipi, dirawat di RS Pelni pada hari Jumat 24 Juni 2022 dalam rangka operasi venografi pada hari Senin 20 Juni 2022. Yang selanjutnya, Jonathan Sembiring tengah menjalani isoman karena terkonfirmasi COVID-19. Tetap kita bawa dalam doa pemulihan kesehatan Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, dan Naras Bapak Ripel Ginting. Sekretariat, pertemuan BPMR dan pengurus PJJ 6 sektor, pengurus kategorial Mamre, Moria, Permata, KKR, dan Zaitun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 jam 15 WIB di gereja.
Sekretariat yang kedua, pelaksanaan kebaktian kerja rani dilaksanakan secara tatap muka per 3 sektor yang dilaksanakan pada hari Minggu, kebaktian Minggu tanggal 3 Juli 2022. Yang hadir di gereja adalah Jemaat PJJ Sektor Kolose, Jemaat PJJ Sektor Tesalonika, dan Jemaat PJJ Sektor Roma. Kemudian kebaktian Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang hadir di gereja adalah Jemaat PJJ Sektor Efesus, Jemaat PJJ Sektor Yerusalem, dan Jemaat PJJ Sektor Filipi. Untuk itu setelah nanti kebaktian, panitia akan menjelaskan tentang kerja rani kita. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudari terkasih kita. Tuhan Yesus memberkati dalam suasana sukacita ini. Kita masuki pengantar ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk meneladani pekerjaannya dalam memelihara dunia agar tetap baik sebagai tempat kehidupan bagi kita, sesama, dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita dan dunia. Orang yang bekerja dengan tekun menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan Pencipta dengan segala hormat. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan bait 1 dan 3 dipandu song leader. Kebaktian Minggu Etika Kerja ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kita bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini. Dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk
ikan dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar kita tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 58 ayat 1 dan 2. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya, segala sesuatu kebaikan karya Tuhan kita bacakan secara responsorial. Alkitab menyaksikan betapa agung Tuhan Allah bekerja untuk segala kebaikan dunia ini. Pada mulanya Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menata dunia ini masih kosong dan belum berbentuk menjadi baik. Laut yang luas membentang, angkasa dan tanah menjadi tempat kehidupan ciptaannya. Dia mengatur matahari, bulan dan bintang untuk menerangi siang dan malam, yang akan menjadi awal hari-hari, bulan, pergantian tahun, dan musim di alam ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan juga, segala binatang dan ternak. Kemudian diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan, untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaannya. Allah melihat maka semua yang diciptakannya sungguh amat baik.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karyamu. Allah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dikuduskannya lah satu hari untuk menjadi hari Sabat, dan Dia memberkati semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karyamu. Marilah kita menaikkan pujian kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang membuat segala sesuatunya baik adanya, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ketidaksanggupan manusia ini juga kita lakukan secara responsoria. Allah telah menciptakan langit dan bumi baik adanya, lalu memahkotai manusia yang segambar dengannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia dipanggil menjadi kawan sekerja Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, hati dan perbuatan seperti apakah yang Tuhan temukan dalam diri kita sebagai tanda kesegambaran dengan Allah? Apakah Ia menemukan iman yang teguh untuk menjaga dan memelihara ciptaannya? Apakah Ia menemukan hati dan pikiran yang senantiasa merancang segala yang baik lebih dari memikirkan diri sendiri? Apakah Ia mendapati hati dan perbuatan yang baik? Hati dan pikiran seperti apakah
yang ditemukan Tuhan dalam diri kita saat ini? Saat teduh dimulai. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Terkadang aku lupa bahwa Engkau telah menjadikanku segambar denganmu, dan Engkau mengutusku untuk bekerja menjadi berkat. Terkadang kasih-Mu tidak tampak lagi dalam pekerjaanku, keluargaku tidak melihat lagi rupa-Mu dalam rupaku. Tuhan, ampunilah aku. Kita telah mengakui salah dan dosa kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renung dosa
untuk berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian yang mengaku dosa-dosa dan bertobat. Firman Tuhan berkata, sebagaimana ditulis di Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita memuji Tuhan karena pengampunannya dengan menyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1 dan 3. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Dibukanya Yerusalem yang baru, tanah Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita mendengarkan persembahan pujian dari sektor Yerusalem. Kepada sektor Yerusalem kami persilakan dengan hormat.
Terpuji nama Tuhan, arah persembahan sisihkan sektor Yerusalem. Sehat ras menjuah-juah kita kerina. Tiba saatnya pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, menjua-jua man banta kerina. Ertoto kita. Ya Kristus, bagi kuasa dan kasih setiamu, kami bawa hidup kami melampaui seluruh syukur, sebab hormat kemuliaan hanya dari kasih setiamu. Kami mendengar firman-Mu dan kami percaya sumber kekuatan kuasa Kristus memberikan kami pengertian, hati, iman, pikiran, jiwa kami disegarkan. Dalam Kristus kami percaya. Amin. Saudara-saudara, kita bersama membuka ayat Alkitab kita. Yoel 2, kitab Yoel pasal 2. Ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu.
tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan lagi menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kenapa COVID itu menakutkan? Kenapa COVID bisa membuat seluruh dunia terancam dalam bahaya? Sebenarnya karena dugaannya, dan itu pernah betul. Orang yang kena COVID pasti mati. Makanya seluruh dunia ketakutan. Dan ketika COVID mereda, ketakutan itu sulit untuk hilang. Apalagi berhubungan dengan orang yang sadar dirinya punya komorbid. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, firman Tuhan memberi kekuatan pemulihan kepada Israel. Ada jaminan. Setelah Israel dihantam oleh belalang-belalang yang menghabisi seluruh tanaman Israel, Tuhan memberi jaminan. Karena belalang-belalang itu adalah tentara Tuhan yang dipakai oleh Israel. Kita, saudara, sering menganggap COVID itu bencana. Apa saudara sampai hati menjerumuskan Tuhan dengan kata bencana? Sebab seluruh apa yang terjadi di dunia ini adalah tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Berarti COVID Tuhan izinkan dong. Kalau Tuhan izinkan, apakah itu bencana? Gempa bumi, longsor, likuifaksi, apakah itu bencana? Saya ya kalau kebaktian minggu itu begitu terus. Pendeta di mimbar terus, jemaat diam terus, lama-lama jadi upacara. Seolah-olah nggak boleh. Padahal gereja Protestan itu, ini kamera dapat nggak? Padahal gereja Protestan itu gereja yang selalu membarui diri. Kita, saudara, saya mau katakan lebih hebat dari gereja karismatik. Ya, saya harus turun di sini saja dari mimbar
Karena kalau ke bawah yang di atas nggak kelihatan. Nggak ngelihat langsung maksud gua. Oke bro. Ini COVID nggak COVID, kebaktian. Pansan kena lagi. Salah satu kekuatan melawan COVID adalah pikiran hati yang bahagia. Amin. Kalau kita bahagia, gembira, nggak terasa. Biarpun kena COVID, kayak nggak kena. Yang bikin kita 1 bulan sampai 4 bulan pada waktu COVID 2019 atau 2020 itu. Itu kan persembahan gereja-gereja meningkat. Ya. 3-4 bulan. Mungkin di Runggun Cengkareng juga begitu. Meningkat. Kenapa? Karena orang takut mati. Jadi sebelum mati persembahkanlah kepada Tuhan. Atau ini sogokan supaya nggak mati. 5-6 bulan, 7 bulan ternyata nggak mati. Mulai gereja akhirnya apa? 5-6-7 bulan turun lagi. Karena saya ternyata tidak mati. Wah, kalau saya tidak mati berarti mesti disimpan uang. Dampak COVID dan lain sebagainya. Sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, yang saya coba mau katakan kepada kita bersama. Sekarang ini sudah fase yang jauh, beda sekali. Berbeda sekali. Orang yang terkena COVID kecuali dia ada komorbid ya. Ya paling pusing-pusing, batuk-batuk. Nggak usah kepikiran, ntar juga sembuh. Gereja kemudian ngeri. Kalau gereja udah ngeri, di mana lagi iman kita? Saya tidak mau menganjurkan saudara buka masker, enggak. Saya buka masker, mohon maaf. Karena saya percaya pikiran kegembiraan bisa menjawab penularan COVID. Karena hati yang gembira obat. Karena sekarang saudara tergantung kepada kesehatan kita. Udah bukan lagi masker ya, cuci tangan ya, jaga jarak ya. Tetapi jauh dari semua itu adalah kesehatan diri, imunitas diri. Kalau saudara begadang, biar pakai masker, kena. Kalau saudara sering minum air es, nih buat anak-anak muda. Nggak bisa kalau nggak air es. Minum air es itu kan, kalau orang tua minum air es kan begini-begini. Kalau orang muda kan, turun langsung. Lagi panas-panas, gerah-gerah. Ada larutan apa itu ya yang enak banget, jeruk, makan jeruk itu. Pakai es. Aduh. Demam. Ya udah. Kita pagi ini saudara mendapat jawaban dari Tuhan. Pagi ini. Saya coba saudara nonton dulu. Saya sekarang sedang bikin film layar lebar. Yang kemarin Sabtu dan hari ini ditayangkan di gereja saya. Tapi karena itu pencarian dana jadi berbayar. Kemarin itu penonton VIP dan VVIP 1 juta dan 5 juta di gereja saya. Hari ini yang festival dan VIP karena
VIP itu 1 juta, VVIP 5 juta 2 orang. Habis. Lumayan. Bikin dana tuh begitu, kreatif. Nanti kita bicara lebih panjang kalau mau bikin dana. Kemarin GBKP Tanjung Priok bikin dana, ya, penggalangan dana. Saya yang khotbah. Film, kalau hari ini yang festival 500.000, yang VVIP itu sudah sold out, tapi kemudian ditambah. Ada lagi yang 100.000 tetapi bisa nonton di gadget. Itu yang dari Amerika, Jepang, Taiwan itu beli, atau Raja, Karo, teman-teman pendeta di GBKP di jaringan saya nonton lewat gadget. Nanti saudara bisa cari tahu itu. Saya tidak akan promosi di sini. Ada di kanal YouTube Gemis Bait Allah, nanti saudara bisa lihat. Tetapi kita nonton dulu trailernya. Trailer itu film ekstra sebelum film ditayangkan. 1 menit 30 detik. Simon dari Kirene lebih dari seorang pemanggul salib Yesus. Aku Simon dari Kirene. Tak banyak orang tahu siapa aku. Simon datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Simon menjadi saksi mata kematian Rasul Stefanus. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Ya, belum ada gereja di dunia ini yang bikin film khusus Kristen. Kami bikin itu. 45 menit. Nah, Simon saudara, Simon dari Kirene, bicara Simon dari Kirene. Dia datang ke Yerusalem hanya untuk Paskah Yahudi. Tapi kemudian dia disuruh pikul salib. Pada perjalanan selanjutnya saudara-saudara, seluruh satu keluarga Simon menjadi pemberita Injil bersama dengan Paulus. Simon itu orang Yahudi. Orang Yahudi di Kirene, Ethiopia itu banyak sekali. Ada satu bukti sejarah yang mengatakan agen Israel itu menyelamatkan orang Afrika. Orang Afrika itu adalah orang Yahudi, umat Tuhan. Yang saya mau katakan kepada kita sekarang ini di tengah kebaktian saat ini adalah, pertama, betul kita waspada, amin. Tetapi kita tidak pernah takut oleh virus itu. Yang perlu kita takut hanya kepada Tuhan. Amin. Cara melawannya Tuhan sudah janjikan, aku akan menambahkan seluruh hasil. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan tidak pernah bohong. Sekarang terpulang pada saudara dan saya. Saya tidak mau bilang COVID itu bencana. Likuifaksi itu bencana. Gempa bumi itu bencana. Banjir itu bencana. Tidak ada bencana. Di Palu teman-teman bertanya, lalu apa Pak Pendeta? Orang-orang percaya kena. Lalu apa namanya itu? Saya bilang, itu ya sebut saja banjir-banjir.
Gempa bumi. Nggak usah pakai embel-embel. Bencana gempa bumi. Siapa yang bilang bencana? Kita. Amin. Kenapa ada peristiwa COVID? Kenapa ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita? Kenapa ada sekian banyak orang di dunia itu terkena? Kenapa? Karena Tuhan mau buktikan kepada saudara dan saya. Di tengah keadaan itu, Dia bersama saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau yakinkan. Bukan kita yang ketakutan. Dan akhirnya jadi berhala baru. Bergereja yang tadinya rame-rame, sekarang ya pertimbangkan. Kondisi kita saudara-saudara, saudara dan saya. Dampak yang lebih hebat dari COVID adalah dampaknya. Bukan cuma saudara, hanya 4 kekuatan yang sekarang masih bertahan. Ya sekarang sudah lebih dari 4. Yaitu urusan makan-memakan, urusan kesehatan, urusan sinyal, dan yang terakhir adalah urusan komunikasi. Selebihnya termasuk gereja terkena. Tapi yang 4 ini tetap. Bisnis kesehatan jalan. Bisnis makanan jalan. Bisnis internet melejit. Dan sistem komunikasi naik daun. Gereja, persembahannya, dan lain sebagainya anjlok. Kenapa? Pertama, karena kita melihat masalah lebih besar daripada janji Tuhan. Amin? Amin? Angkat tangan kanan saudara. Supaya kita semua dapat terapi. Katakan, Tuhan sumber hidupku. Taruh di kepala, aku sehat. Aku bisa lawan COVID. Kasih tangan kiri dan kanan, katakan, kam sehat. Keluarga kam sehat. Amin. Amin. Ini gereja yang masuk sorga nih. Yang lain saya nggak tahu masuk sorga nggak hari ini. Kenapa? Karena kita mampu, iman kita menggerakkan pikiran kita untuk kita bisa berhadapan dengan apapun. Karena itu saudara-saudara, orang-orang benar saudara dan saya. Orang-orang benar. Orang-orang yang diberi janji kemuliaan Tuhan. Jangan jadikan gereja tempat upacara. Tahu beda upacara dan ibadah ya. Upacara itu datang, duduk, dengar, nggak dapat apa-apa. Pulang kosong. Itu upacara. Tapi kalau ibadah, saudara datang, masuk ke gereja, pulang. Saudara mengalami perubahan. Lebih sayang sama suami. Lebih sayang sama istri. Selingkuhan 3 pecat 1. Lama-lama pecat semua. Ya. Sering berbuat jahat berkurang. Rokok sehari sebungkus, pulang gereja sehari berkurang 1 batang. Lumayan. Ya. Biasa 3 bulan sekali terites. Tahu terites? Ada orang karo yang tidak tahu. Pagit-pagit. Kalah itu BPK. Pagit-pagit itu. Hanya orang karo yang sanggup memelihara kehidupan. Orang suku lain tidak bisa Pak. Hanya orang karo yang bisa memelihara kehidupan. Karena pagit-pagit adalah lambung sapi. Ya. Itu yang memelihara sawah ya.
Hanya orang karo. Hanya orang karo yang tahu the taste of Christ. Rasanya Kristus seperti apa. Hanya orang karo. Yaitu rasa lalap. Coba G. Tahu kalau bisa menyanyi, menyanyi bersama. Boleh tepuk tangan. Singer kalau bisa nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, ya. G. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku lebih keras, haleluya. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Tersurak-surak puji Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Puji Yesus rasa lala. Senang ukurku. Senang ukurku jumpa ras. Rasa lalap ras dia senang Yesus Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya, glory. Tersurak-surak puji Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Puji Yesus rasa lala. Itu lihat ya, itu apa? Droplet. Nanti besok lihat apakah satu-satunya yang nggak pakai masker pendeta Glorius tertular atau tidak. Nanti kita telepon-teleponan. Jadi saudara memiliki cita rasa Kristus yang membahagiakan. Amin. Seluruh hidup saudara lihatlah dari sisi kebaikan. Lihatlah dari sisi kebahagiaan. Jangan lihat masalahnya. Ini kembang ini kalau dilihat dari dekat, besar sekali. Coba dilihat dari Cengkareng. Dari bandara, kelihatan nggak? Begitu juga masalah. Kalau kita makin ngedeketin masalah, besar. Coba tarik diri ya, tarik diri, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka masalah itu akan jadi kecil. Amin. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Kalau di sini ada yang tidak punya masalah, pulang saja. Karena itu berarti dia malaikat. Kita semua punya masalah. Amin. Tepuk bahu yang di sebelah. Katakan, Kam luar biasa. Kam luar biasa. Wah, enak ya. Enak ya, Nande ya. Kalau pulang gereja begini enak ya. Seger. Daripada pulang gereja banyak yang tertular. Saudara mau? Dengan kemuliaan Tuhan kita bangkitkan GBKP Cengkareng. Amin. Kita percaya Tuhan beri perlindungan untuk kita semua. Musik stop kayak sinetron. Dia kira sinetron kali ini. Gonjreng-ganjreng. Kita percaya kemuliaan Tuhan akan melingkupi seluruh GBKP Runggun Cengkareng. Saudara yang ada di rumah, boleh close up saya, kamera? Kamera, close up. Saudara yang ada di rumah, saudara adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Dan saudara
bukan cuma kepulihan, tetapi kesejahteraan, kemakmuran, kecukupan ada bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan meyakinkan diri kita karena kemuliaan Tuhan yang melingkupi GBKP Runggun Cengkareng. Mari berdiri. Angkat tangan ya, menghadap kiri. Ya, kita beri kemuliaan Tuhan bagi sekeliling gereja kita ya. Hadap sini Pak. Pak Partua ke sana ya. Oke, ya, katakan dalam kuasa karunia Kristus. Gereja GBKP Runggun Cengkareng pulih dari semua keadaan yang buruk. Puji Tuhan. Balik sekarang ke sebelah sana. Ya. Biar tukang parkir, jalanan semua kita katakan. Dalam kasih kemuliaan Tuhan. Kami percaya. Kristus melindungi. GBKP Runggun Cengkareng. Balik belakang. Biar semuanya hadap belakang. Hadap semua. Biar semuanya. Biar bergerak pagi-pagi. Angkat tangan, katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan bagi gereja kami. Runggun Cengkareng. Puji Tuhan. Oke ya. Mari sekarang ke depan. Sini ya. Ini belum kan tadi? Ya. Mari katakan. Dalam kasih-Mu ya Kristus. GBKP Runggun Cengkareng. Pendeta Partua Diaken. Jemaat pelayanan kategorial, PJJ, semua dalam kasih setia Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masuk sorga lagi. Tuhan menyertai saudara. Silakan duduk. Khotbah selesai. Gak usah lama-lama khotbah, yang penting nancep. Buat apa lama-lama kalau kita ngantuk? ABG? Betul gak kan? Betul ya? ABG? Saudara diundang berdiri, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak bapa, derita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit lagi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Kita membawa persembahan syukur, bukan memberikan persembahan syukur. Karena seluruh bagian hidup kita itu dari Tuhan. Kita nggak bisa memberi, sebab kita diberi oleh Tuhan. Amin. Jadi kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya, memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu
Marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang mendasari kita mempersembahkan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bawa persembahan kita dengan mengiringi dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari saudara kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bawa persembahan kami dari pemberian-Mu yang agung. Kami bersyukur untuk nikmat karunia yang kami terima, dan kami percaya persembahan ini Tuhan pakai dalam kuasa karunia-Mu, memperluas kerajaan-Mu, pemberitaan kabar baik, kabar bahagia untuk menjadikan kepulihan, kesehatan dalam hidup kami lewat tugas kerja pelayanan adalah bagian berkat Tuhan. Kami bawa Bapa di surga, anak-anak kami, KKR dalam ibadah melalui Zoom. Tuhan memberikan perlindungan pada jaringan, peralatan, kesiapan anak-anak kami untuk menyampaikan kabar baik dan menyentuh satu dengan yang lain dan menjadikan kekuatan bagi anak-anak kami. Jemaat dalam kasih setia-Mu yang mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan janji iman. Kami percaya Allah adalah kekuatan hidup saudara-saudara kami. Pelaksanaan ibadah keluarga, perpulungan jabu-jabu, dan penelaahan Alkitab di tiap kategorial juga berlangsung kami percaya dalam kemurahan-Mu, sehingga seluruh isi, bentuk, dan penyajian menjadi cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit, yang saat ini dirawat di rumah sakit, Pertua Emeritus Bapak Gita Sembayang di sektor Filipi, saat ini
dalam perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Tuhan, untuk proses perawatan tulang yang retak, kami percaya Tuhan kekuatan hidup bagi Bapak Gita Sebayang. Kami bawa Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring di sektor Filipi yang sekarang ini di Rumah Sakit Pelni untuk operasi venografi yang telah berjalan dengan lancar dan terus menjadi pemulihan yang ajaib dari kasih setiamu. Kami juga bawa semua kami, kekasih-kekasih kami dalam isolasi mandiri karena terkonfirmasi COVID-19. Jonathan Sembiring di sektor Kolose. Allah beri kekuatan pikiran, keyakinan bahwa kepulihan dari Tuhan adalah janji yang abadi. Kami bawa pemulihan kesehatan saudara kami yang dirawat di rumah, Bapak Suranta Surbakti dan naras Bapak Rivel Ginting, ke dalam kasih setiamu saja, perlindungan dan kasih setia lewat para medis, dokter, obat-obatan, dan semua keluarga yang meyakini kekuatan hanya dari Kristus. Kami bersama-sama dengan keluarga dalam kesedihan, dalam duka cita, keluarga Roni Tarigan, sektor Roma, karena Bapak mertua telah Tuhan panggil pada Selasa 21 Juni dan telah dihentar pada hari Sabtu ke proses perjumpaan dengan kasih setia Tuhan 25 Juni 2022 di Kampung Sianipar. Allah adalah kekuatan yang memberikan penghiburan bagi keluarga. Kami berbahagia, bersukacita bersama dengan kelahiran anak di keluarga Anes Bangun dan Lita Marcela Borusitepu, sektor Efesus. Bayi perempuan yang lahir Rabu 22 Juni 2022 di Rumah Sakit Angkatan Darat Patria Jasa Selipi. Tuhan beri kekuatan selalu kami percaya kepada ibu, kepada anak tercinta, dan kepada semua keluarga dan semua kami untuk bersukacita. Kami juga bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, anak-anak kami dalam katekisasi reguler setiap Sabtu dan Minggu. Tumbuhkan iman anak-anak kami adalah dari kasih setiamu ya Tuhan. Hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan jemaatmu selalu ada dalam restu kemuliaan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bawa kehidupan jemaat di tengah studi, di tengah pergaulan anak-anak, juga di tengah apa yang dirancang oleh Permata dan KAKR menjadi bukti kasih penyertaan Tuhan yang tidak pernah akan habis. Bapa di surga, kami percaya Tuhan menyertai pendeta bersama keluarga, pertua bersama keluarga, diaken bersama keluarga, pertua, diaken emeritus bersama keluarga, pengurus PJJ bersama keluarga, pengurus kategorial bersama keluarga, pelayan KAKR bersama dengan orang tua, tim multimedia bersama keluarga, pemusik dan singer bersama dengan keluarga, tim inventaris bersama keluarga, tim verifikasi bersama keluarga. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan. Bangsa dan negara kami dilingkupi oleh kemurahan dan kasih setia Allah, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita masuk dalam tekad. Ingatlah bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat atas apa yang kamu kerjakan. Ya Tuhan, aku berjanji menyerahkan diriku menjadi berkat atas apa yang kukerjakan. Tuhan menciptakan manusia untuk berusaha dan memelihara ciptaannya.
Ya Tuhan, aku berjanji menyerahkan diriku untuk menjadi berkat bagi semua ciptaan-Mu. Aku akan mengisi hari-hari yang Engkau berikan padaku dengan baik, agar dunia ini melihat pekerjaan-Mu melalui pekerjaanku. Kita meneguhkan tekad kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari bersama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalam saudara, supaya kamu dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Allah telah memanggil saudara ke dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Yesus Kristus, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terpuji Tuhan dalam kebaktian kita. Terima kasih kepada Pendeta Glorius Bawengan, firman-Nya sangat super pada hari ini. Kita masuki saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan duduk. Pelayan kami persilakan duduk dulu sementara. Silakan Pak Glo. Kami undang panitia untuk datang ke depan, panitia kerja Rani. Ya, jadi sesuai dengan warta jemaat kita tadi, maka pelaksanaan pengumpulan dana kerja Rani kita akan dilakukan pada Minggu tanggal 3 Juli dan hari Minggu tanggal 10 Juli. Untuk itu penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh panitia. Silakan. Ya, Mujojo Manbantakrina, bujur ibas kesempatan yang diberikan bagi kami panitia, yaitu pengurus PJJ 6 sektor. Kami yang berdiri di sini mewakili beberapa pengurus PJJ, yaitu panitia untuk kerja Rani. Di sini kami akan memberikan beberapa info mengenai kerja Rani kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli dan 10 Juli. Untuk itu, kerja Rani kita tanggal 3 Juli akan dihadiri oleh sektor Kolose, Tesalonika, dan Roma. Kemudian tanggal 10 Juli akan dihadiri oleh sektor Yerusalem, sektor Efesus, sektor Filipi, dan juga Permata, tanggal 10 Juli. Kemudian yang kedua, dress code panitia dan jemaat. Krina jemaat memakai nuansa wis kujuma. Wis kujuma ini boleh kreasi kita masing-masing, mau yang modern boleh, mau yang juma bagi kukuta boleh, terserah. Kita krina jemaat diberikan kesempatan untuk berkreasi sendiri masing-masing, yang penting meriah ukur kita, oke? Kemudian dress code untuk pertua Rasdiaken sektor yang bertugas sesuai tanggalnya, tanggal 3 dan tanggal 10, serayan dilaki ras naras, kemeja lengan panjang beka buluh sampan ras dasi. Sekali nari, serayan dilaki ras naras, kemeja lengan panjang, beka buluh, sampan ras dasi. Untuk serayan diberu ras nora, krina serayan diberu ras nora, kebaya kampuh ras wisnipas. Sekali lagi, kebaya kampuh ras wisnipas. Kemudian di sini kami membagi petugas serayan yang menerima persembahan kerja Rani. Kami bagi berdasarkan per sektor. Untuk sektor Kolose, pertama, Pertua Simon Sembiring Rasnora. Kedua, sektor Tesalonika, Pertua Lorentarigan Rasnora. Ketiga, sektor Roma, Pertua Nirwan Ginting Rasnora. Keempat, sektor Yerusalem, Pertua Darwin Tarigan Rasnora. Kelima, sektor Efesus, Pertua Petrus Sembiring Rasnora. Keenam, sektor Filipi, Pertua Herlinta Ginting Rasnora. Untuk dress code Pertua Rasnora yang ditunjuk untuk menerima persembahan, dilaki jas, beka buluh, bulang-bulang ras sampan. Sekali lagi dilaki jas, beka buluh, bulang-bulang ras sampan. Dan untuk Nora diberu kebaya ras tudung. Oke, kebaya ras tudung. Berikutnya tanggung jawab sektor, yaitu luah. Yang pertama, sektor Kolose dan Yerusalem bertanggung jawab membawa pisang, kelapa, jagung, dan jambe. Sekali lagi, sektor Kolose dan Yerusalem membawa pisang, kelapa, jagung, dan jambe. Kedua, sektor Tesalonika membawa cimpa ras rires. Sektor Tesalonika membawa cimpa ras rires.
Sektor Efesus membawa cimpa dan ketupat ketan. Sekali lagi, sektor Efesus membawa cimpa dan ketupat ketan. Sektor Roma dan Filipi membawa tape, bumbu-bumbuan dan sayuran. Sektor Roma dan Filipi membawa tape, bumbu-bumbuan dan sayuran. Permata membawa parsel buah. Sekali lagi, Krina Permata membawa parsel buah. Berikutnya Luah Serayan, terkhusus untuk Serayan, membawa beras dan telur. Dan setiap sektor menyiapkan masing-masing satu raga dayang-dayang ukuran besar. Nah, untuk Luah dan juga raga dayang-dayang itu nanti akan dikoordinir oleh setiap pengurus PJJ masing-masing. Untuk itu kami himbau untuk pengurus PJJ saling mengingatkan dan menunjuk siapa anggota jemaat sektor yang akan membawa luah dan juga tanggung jawab. Ya, oke. Kemudian kami menghimbau juga untuk Permata, bagi yang sudah kami tunjuk untuk tarian pengalong-along untuk segera latihan, dan juga Mori yang sudah kami tunjuk untuk segera latihan. Krina jemaat kami undang untuk ikut bagian dalam kerja rani kita di tahun 2022 ini. Karena 2 tahun kita tidak tatap muka dan saya rasa semua Krina jemaat mempunyai kerinduan. Untuk itu mari kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan guna memuliakan nama Tuhan. Si Barem bujur. Ya, ujur panitia, jadi saya bahasa karo dulu ya. Resampan katanya itu Pak, maksudnya pakai sken sarung ya. Jangan pula kita bawa sampan dari rumah gitu. Ya. Kemudian semuanya yang penjelasan tadi itu didiskusikan di grup PJJ masing-masing. Dan kepada panitia semuanya nanti kami kirim link, nanti malam kita rapat bersama Runggun. Bujur bantu panitia, sehat-sehat kam, banci kam kundul. Ya, kepada pelayan kami undang kembali ke depan. Kami serahkan kepada BPMR, silakan. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik, terpuji termulia nama Tuhan. Kami mewakili jemaat GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih banyak kepada pendeta kita, pendeta Gloris Bawengan. Tuhan menyertai keluarga dan pelayanannya. Kiranya selalu bisa memberikan inovasi-inovasi di dalam pelayanan sehingga sukacita jemaat selalu ada. Juga terima kasih kepada Pertua Diaken yang melayani hari ini, singer, organis dan multimedia. Minggu tanggal 3 Juli 2022 kita tetap ibadah hybrid. Yang melayani adalah pendeta kita, pendeta Asnila Berutarigan, Pertua Diaken sektor Tesalonika, jemaat yang hadir di gereja seperti yang sudah diinfo tadi panitia kerja rani, sektor Kolose, sektor Roma dan sektor Tesalonika. Kiranya semua sektor yang hadir di gereja bisa hadir bersama-sama di ibadah tanggal 3, khususnya di ibadah kerja rani. Tuhan memampukan kita memberi, bukan memberi tadi ya pendeta ya, mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sukacita jemaat adalah sukacita kita semua. Kita aminin Tuhan memampukan kita mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Untuk seluruh jemaat GBKP Cengkareng, mari tetap menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Semangat terus. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.